Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 11 MPT akan mempresentasikan hasil analisis kami terhadap analisis pengaruh intensitas dan durasi hujan terhadap stabilitas lereng pada tanah residual Balikpapan Utara. Sebelum kami mempresentasikan, alangkah baiknya kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ali Ahmadin, yang kedua adalah saya sendiri Alvin Firsin, kemudian ada Fahri Rahmat Hidayat, ada Maesa Graha Wisesa Cakrabuana, ada Mita Antubila, dan Ahmad Maulana Aditya. Adapun outline yang akan kami bawakan pada hari ini, yang pertama adalah pengertian perbaikan tanah, pengertian tanah, jenis-jenis tanah, sifat-sifat tanah, data-data tanah, dan metode perbaikan tanah. Oke, yang pertama adalah mungkin perbaikan tanah. Perbaikan tanah adalah satu teknik untuk meningkatkan sifat-sifat tanah sehingga dapat memenuhi persyaratan untuk suatu perencanaan. Perbaikan tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung pada jenis tanah, kondisi tanah, dan tujuan perbaikan tanah. Perbaikan tanah merupakan salah satu aspek penting dalam ilmu geoteknik. Dengan melakukan perbaikan tanah, konstruksi yang dibangun di atasnya akan menjadi lebih aman dan tahan lama. Bisa lanjutkan oleh rekan saya. Ya, kemudian ada tanah. Jadi dalam konteks geoteknik, tanah mengacu pada bahan padat yang membentuk lapisan permukaan bumi. Tanah dalam geoteknik dipelajari untuk memahami perilakunya terhadap beban dan tekanan yang dikenakan kepadanya, serta bagaimana tanah tersebut berinteraksi dengan struktur yang dibangun di atasnya. Pengetahuan tentang tanah dalam geoteknik sangat penting dalam perencanaan dan desain struktur seperti bangunan, jembatan, dan infrastruktur lainnya. Kemudian di sini ada 4 konsep penting terkait tanah dalam geoteknik. Yang pertama, komposisi dan struktur tanah. Di sini melibatkan pemahaman tentang komponen-komponen tanah seperti pasir, lumpur, dan tanah liat, serta struktur internalnya seperti tekstur, konsistensi, dan gradasi. Kemudian yang kedua, ada sifat-sifat mekanik. Mencangkup sifat-sifat mekanik tanah seperti kekuatan, kekakuan, dan deformabilitasnya. Ini penting untuk memprediksi perilaku tanah saat dikenai beban. Yang ketiga, pembawaan beban. Melibatkan analisis tekanan tanah, pergerakan tanah, dan potensi untuk terjadinya pergeseran atau keruntuhan. Dan yang terakhir, ada karakteristik hidrolik. Di sini melibatkan sifat-sifat air tanah, termasuk kemampuan infiltrasi, pergerakan air dalam tanah, dan kemampuan tanah untuk mendukung struktur yang memerlukan penanganan air seperti pondasi. Baik, di sini ada tabel klasifikasi tanah yang kami ambil dari SFI 6371/2015 yang berjudul Tata Cara Pengklasifikasian Tanah, Sistem Klasifikasi Unifikasi Tanah, yang merujuk pada ASTM D24876 dan ASTM D4083. Di mana klasifikasi tanah ini dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu tanah berbutir kasar, tanah berbutir halus, dan tanah berorganik. Di mana tanah berbutir kasar ini yaitu butiran tanah yang tertahan di ayakan nomor 200, ini berupa kerikil dan pasir. Lalu tanah berbutir halus itu yaitu butiran tanah lolos ayakan nomor 200 yang berupa lanau dan lempung. Nah, lalu tanah ini itu next. Nah, di sini ada kerikil. Nah, kerikil itu batuan yang lolos ayakan 3 inci dan tertahan pada ayakan nomor 4. Nah, selanjutnya itu ada pasir. Nah, pasir ini butiran batuan yang lolos ayakan nomor 4 dan tertahan pada ayakan nomor 200. Selanjutnya lanau. Lanau ini tuh butiran tanah yang lolos ayakan nomor 200, dia bersifatnya non-plastis. Jadi berbeda seperti lempung. Lempung itu juga butiran tanah yang lolos ayakan nomor 200, tapi dia bersifat lebih plastis itu. Lalu selanjutnya gambut. Ini tanah yang mengandung unsur-unsur organik seperti dedaunan. Mungkin bisa lanjut dengan teman saya. Ya, selanjutnya adalah sifat-sifat tanah. Sifat-sifat tanah ini dibedakan menjadi 3, yaitu sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, dan sifat biologi tanah.
Yang pertama, sifat fisik tanah. Itu terdapat tekstur tanah. Tekstur tanah, segitiga kelas tekstur tanah membagi 12 kelas tekstur tanah dari yang paling kasar hingga halus. Yang kedua adalah struktur tanah. Pengamatan struktur tanah ini melihat bentuk dan susunan agregat, ukuran agregat, serta kuat lemahnya agregat. Yang ketiga, konsistensi tanah. Penentuan konsistensi tanah dapat dilakukan pada 3 fase keadaan, yaitu saat tanah basah, dan tanah kering. Yang keempat, warna tanah. Warna tanah merupakan sifat tanah yang mudah dilihat dan dapat menunjukkan sifat fisik tanahnya. Kelima, permeabilitas tanah, yaitu seberapa cepat suatu zat cair dapat melalui tanah. Untuk sifat kimia tanah ada 2, yaitu unsur hara. Unsur hara adalah unsur kimia yang diperlukan tumbuhan untuk tumbuh dan berkembang. Kandungan hara ini terdiri dari nitrogen, fosfor, serta kalium. Yang kedua, pH tanah. pH tanah adalah tingkat keasaman dan kedalaman suatu tanah. Selanjutnya, pada sifat biologi tanah dibedakan menjadi 2, yaitu bahan organik tanah. Bahan organik tanah dapat berasal dari jaringan organik tanaman yang dapat berupa daun ranting, batang buah, dan akar, serta berasal dari organik hewan berupa kotoran hewan. Yang kedua adalah organisme tanah. Organisme tanah adalah salah satu komponen penyusun ekosistem tanah yang berperan penting dalam berbagai proses dekomposisi dan aliran energi, sehingga dapat mempengaruhi kesuburan tanah. Oke, dapat dilihat pada peta kemiringan lereng di daerah Kecamatan Balikpapan Utara ini mayoritasnya adalah berwarna hijau dan kuning. Mungkin bisa dilanjut. Nah, hijau ini artinya tanah tersebut itu agak landai, sedangkan warna kekuningan itu agak curam. Karena mayoritasnya tadi berwarna kekuningan, menandakan bahwa di daerah Kecamatan Balikpapan Utara tanahnya itu sebagian besar adalah agak curam. Oke, next. Ini data tanahnya dapat dilihat bahwa grafiknya ini turun ke bawah, yang artinya kondisi tanah tersebut itu agak sedikit curam. Oke, next. Ini hasil laboratorium dari pengujian di lapangan dengan hasil dengan kedalaman 4,5 sampai 5 meter diperoleh kadar air sebesar 28,77%, kepadatan tanah 1,7 gram per cm3, GS-nya 2,78 dan koesinya 0,302 kg per cm persegi. Sedangkan untuk kedalaman 9,5 sampai 10 meter diperoleh kadar airnya 18,11%, kepadatan tanah 1,72 gram per cm persegi, GS-nya 2,57 dan kohesi 0,453 kg per cm persegi. Oke, baik, selanjutnya itu ada metode perbaikan tanah, yang mana metode perbaikan tanah ini kita gunakan apabila tanah yang kita konstruksi itu tidak mumpuni atau tidak dapat menahan beban di atasnya. Jadi ada beberapa metode dalam perbaikan tanah. Pertama ada penggalian dan penggantian tanah. Jadi tanah itu yang tidak sesuai standar itu akan digantikan dengan tanah sesuai klasifikasi yang akan digunakan dan spesifikasi yang akan digunakan. Baru ada penggunaan micropile, yang mana penggunaan micropile ini biasanya dia pakai tiang pancang yang berukuran kecil-kecil atau mini pile, baru ditumbuk dalam tanah dan ditanam dalam tanah untuk memperkuat tanah di situ. Lalu ada penggunaan bahan pengikat, yang mana biasanya untuk bahan pengikat sendiri itu biasanya pakai kapur atau semen. Jadi kayak ditambahkan di dalam tanahnya itu. Bisa di next ya. Selanjutnya ada perkuatan tiang pancang. Ini hampir sama dengan kayak yang mini pile, cuman beda dia tiang pancangnya mungkin agak besar dan agak dalam lagi. Terus ada perkuatan dengan dinding penahan tanah atau DPT. Itu biasanya menggunakan bangunan struktur baru atau struktur tambahan seperti gravity wall untuk menahan tanah-tanah yang ada di sekitarannya. Lalu bisa juga menggunakan geotekstil. Jadi geotekstil ini dia metode yang menggunakan bahan-bahan tekstil. Contohnya kayak ada woven dan non-woven.
itu biasa ditaruh untuk memisahkan lapisan tanah yang ada di dalam tanahnya itu, supaya kuat untuk menahan beban-beban yang ada di atasnya. Lalu ada pemadatan tanah. Pemadatan tanah ini dia menggunakan alat-alat pemadat seperti roller atau compact. Jadi dia bakal dipadatkan dengan cara digilas hingga padat. Lalu ada injeksi growting, yang mana metode ini melakukan penyuntikan menggunakan bahan kimia untuk dimasukkan ke dalam tanah untuk perbaikin juga sifat-sifat tanah yang ada. Lalu ada densifikasi tanah. Itu hampir sama dengan yang sebelumnya tadi. Itu menggunakan kapur atau limbah-limbah industri untuk meningkatkan kepadatan juga. Jadi injeksi growting, densivitas tanah sama yang satu tadi itu hampir sama lah seperti itu. Ini ada 9 ini aja metode-metode perbaikan tanah yang kami paparkan. Dan juga dari beberapa outline yang kita bahas tadi mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata.